Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin mencoba mengingatkan di pertemuan yang lalu dengan merangkum secara singkat dan padat bahwa nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran menjadi penting untuk kita ulas karena terkait dengan dua sisi utama. Satu, terkait dengan keistimewaan Al-Quran yang langsung diisyaratkan, bahkan disebutkan spesifik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 itu dengan kalimat hudan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Dan telah tuntas saya uraikan bahkan dalam dua pertemuan yang lalu, hudan tiada lain berfungsi sebagai pedoman hidup yang tidak hanya cukup untuk dibaca sekalipun itu berpahala, tapi lebih akan bernilai jika isinya dikeluarkan oleh kita menjadi titian dan pedoman kehidupan sesuai aktivitas yang telah kita rencanakan. Sekali lagi, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, turunkan dari semua ayat-ayat yang terletak di surah-surah mulia itu sesuai dengan aktivitas yang akan kita titi, turunkan petunjuknya, ikuti arahannya, dan kita akan rasakan perbedaan dan raihan kesuksesannya. Pun demikian, keistimewaan Al-Quran memiliki korelasi yang sangat erat dengan malam Al-Qadar yang penuh dengan rahasia. Ada banyak rahasia yang terkait dengan malam Al-Qadar yang diantara rahasia terbesarnya adalah terkait dengan alur kehidupan kita, masiratul hayat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuan Allah yang sangat sempurna. Baik sebelum itu dialami, sedang dilalui, ataupun akan kemudian kita dapati. Allah mengetahui dan telah tuntas saya uraikan di pertemuan yang ke-18 edisi kemarin. Baik, dan kita pula telah temukan korelasi antara keistimewaan Al-Quran dengan rahasia Al-Qadar ini, bahwa dalam rangka meniti alur kehidupan kita, mustahil kita berjalan melalui hidup tanpa petunjuk. Bahkan dalam hal yang simpel saja, untuk sekedar kita pergi ke tempat tujuan. Saya dari Bekasi ingin ke Semarang, tidak punya petunjuk arahnya, akan sulit sampai ke tujuan, bahkan mungkin boleh jadi diduga akan tersesat di perjalanan. Entah itu bisa mampir ke satu tempat atau tergoda oleh suara-suara yang datang. Ada suara tukang es krim, ada suara tukang somai, ada suara tukang nasi goreng. Ya, mungkin saja membuat perjalanan kita terlambat dan sulit sampai ke tujuan. Baik teman-teman sekalian, untuk itu kehidupan yang lebih kompleks, baik sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, ayah, ibu, ya, keluarga besar, karyawan dan seterusnya, kita memiliki tuntutan untuk menjalani kehidupan itu dengan penuh kemudahan. Karena itulah kita butuh pedoman, dan disinilah korelasinya lahir antara Al-Qadar dengan Al-Quran. Qadar kita telah diatur, dan hudan petunjuk Al-Quran menjadi cara terbaik untuk menjadi acuan dalam menjalani alur kehidupan ini. Rumus ini bila kita ingin turunkan dalam konteks pemberian, hudan ini sifatnya pedomannya, pemberiannya kata kerjanya disebut dengan hada. Ya, hada, sering kita katakan hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hudan kepada kita dan Anda semua. Hada. Sedangkan qadar, kalau kita ingin jadikan dalam bentuk kata kerja bersifat pemberian, memberikan alur kehidupan untuk kita lalui dan memberikan peran kepada kita untuk berikhtiar dari sebagian alur hidup yang kita akan lalui, maka bahasa Arabnya kita katakan qaddara, yuqaddiru, qaddar. Antara qaddara dan hada, relasi ini dipertemukan langsung oleh Al-Quran dalam firman Allah di Quran surah Al-A'la, surah ke-87 itu. Ya, di ayat yang ketiga. Ketika Allah berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Walladzi qaddara, dialah Allah yang telah menetapkan alur kehidupan kita dan mengetahui jalannya, fahada, namun tidak membiarkan kita tersesat menjalaninya, namun memberikan pedoman kehidupan untuk mudah kita menjalani alur kehidupan yang kita titi, yaitu lewat Al-Quranul Karim. Nah, ada yang lebih menarik dari sini untuk kita kaji dalam pertemuan edisi ke-19 ini, yaitu turunan dari keistimewaan Al-Qadar yang tidak hanya mengandung rahasia yang telah kita uraikan korelasinya dengan Al-Quran di pertemuan yang lalu. Bila kita ingin mencoba turunkan beberapa keistimewaan malam Al-Qadar, sehingga menjadi seperti yang kita lihat, ternyata tidak hanya ada korelasi dengan Al-Quran yang sangat indah menjadi pedoman dari inti kehidupan, tapi juga melahirkan keistimewaan yang hanya ditemukan di satu malam ini.
Jadi kalau Anda cari di malam-malam lain selain Ramadan, teman-teman sekalian, maka kita tidak akan pernah mendapatinya dan mustahil akan menemukannya. Nah, karena itu, mari kita lihat di antara keistimewaannya, Allah menjanjikan pahala yang sangat melimpah. Bahkan dalam konteks ini, langsung diturunkan satu surah, di surah 97 itu, yang kemarin kita tuntaskan. Di ayat, teman-teman sekalian, yang keduanya, ketika Allah katakan, ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Di ayat keduanya, Allah mengajak kita untuk mencari pengetahuan, menantang kita. Tahukah engkau apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Maka diteruskan ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Di malam Al-Qadar itu, Allah berikan limpahan pahala yang luar biasa, lebih daripada 1000 bulan. Kemarin saya tuntaskan setidaknya senilai dengan kurang lebih 83 tahun. Baca Al-Quran senilai 83 tahun. Ya, sholat senilai 83 tahun. Setidaknya demikian. Demikian pula kita dapati peluang dosa diampuni. Bahkan jelas dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajarkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, man yaqum, riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa bangkit mendapati malam Al-Qadar, menunaikan ibadah, salat di dalamnya, maka ia jika menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan kekuatan iman, berpeluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sejak mulai balik sampai detik dia beribadah itu. Allahu akbar. Malam Al-Qadar. Demikian pula ada peluang doa-doa dikabulkan karena malaikat itu begitu mereka berlomba untuk turun ke bumi, sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam Ruhul Amin ikut turun. Ya, bukankah jelas kalimat yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Malaikat-malaikat turun banyak sampai Ruhul Amin malaikat Jibril pun turun. Dan penyertaan malaikat saat turun terhadap orang-orang yang tengah ibadah menghidupkan malam itu, salah satu konsekuensinya banyak narasi dalam hadis menyebutkan adalah mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Bukankah ketika orang sholat, ya, yang sebelumnya Nabi menyampaikan hadis tentang orang sholat di malam Al-Qadar, bukankah ada redaksi hadis Nabi SAW ketika seseorang kemudian membaca Al-Fatihah kemudian amin, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, artinya Pak, ketika seseorang mengucapkan amin, malaikat mengatakan amin. Bukankah Al-Fatihah bagian dari doa? Ya kan? Di hadis yang lain ketika Nabi menyampaikan tentang keutamaan Al-Fatihah sampai berkata dalam hadis qudsi, ya qala Allahu jalla wa ala, ya qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat itu dua bagian antara hak aku dan hak hambaku, kewajibanku dan kewajiban hambaku, wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar dalam menunaikan inti salatnya ini, ya apapun yang ia minta aku kabulkan. Apa redaksi selanjutnya? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi. Mengucapkan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna 'alayya 'abdi. Mengucapkan maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah, majjadani 'abdi. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Hambaku, kalau hambaku benar sampai bacaan ini salatnya, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Saat dia mengucapkan amin, malaikat amin, bonus dapat. Ya, Anda berdoa, samping malaikat, Anda berdoa kata malaikat amin, 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 amin. Peluang banyak bisa diraih dan kesempatan ini tidak akan terulang. Hadir ketentraman, jelas nasnya langsung dari Al-Quran di penutup surah Al-Qadar. Salam. Ya, salamun hiya matla'il fajr. Salam. Malam itu penuh dengan ketentraman, penuh dengan kedamaian. Karena itu otomatis ketika seseorang mendapatkan ketentraman itu, mendapatkan ketenangan itu, maka orang yang meraih malam Al-Qadar akan berdampak pada keadaan hatinya yang lapang dan perilakunya yang lebih tentram. Akan terlihat nanti esoknya tenang, nyaman, lebih tentram, ya, lebih nyaman, tindakan-tindakannya ada perubahan. Masya Allah. Dan di antara yang terakhir, lahir kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diisyaratkan di Quran surah ke-44 itu. Ya, Quran surah ke-44 Ad-Dukhan. Ya, di ayat yang ketiga. Mushaf standar di halaman 496 baris yang pertama.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan. Jadi orang yang mendapat di malam itu, dia mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Al-Qadar. Hanya di waktu ini. Tak berulang di waktu-waktu lainnya.